Kok kenapa? Karena orang gila kan nggak sah mandinya, karena syarat mandi itu harus berakal, ya, harus berakal. Orang gila wudhu nggak sah, ya. Syarat akan mumayyiz, syarat itu udah pinter. Orang gila bukan mumayyiz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Nabi Mustafa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang saya hormati al-mukarram guru kita Bapak Muhammad Amus, al-mukarram Bapak Ustadz Mukhlis Nur, tidak ketinggalan Ketua Risno yaitu Saudara Fikri serta jajarannya, khusus para jamaah Risno yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul dalam rangka i'tikaf, dalam rangka silaturahim, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu nuntut ilmu. Mudah-mudahan niat yang baik, langkah yang baik dicatat sebagai amal ibadah dan menjadikan bekal kita kelak di akhirat kita. Amin ya rabbal. Salawat serta salam Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad serta keluarga para sahabat. Mudah-mudahan pula sampai kepada kita selaku umat. Harapan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Faslun wal iktisalatul masnunatu sab'ata asyara guslat. Bermula mandi-mandi yang disunatkan itu ada 17 mandi. Jadi mandi pada hari itu kita disunatkan mandi. Ada diwajibkan mandi, ada yang disunatkan mandi.
Ini pada hari itu kita disunatkan untuk mandi. Pada hari itu ada juga kita diwajibkan mandi. Ini kita akan pelajari yang disunatkan mandi. Berarti namanya mandi sunnah. Ada namanya rukun mandi, ada sunnah mandi, ada mandi sunnah. Ini kita akan pelajari mandi sunnah. Artinya sunnah kita mandi. Yang pertama, ghuslul jum'ati, mandi Jumat. Ini mandi Jumat sunnah. Kita mau sholat Jumat, sunnah mandi. Mandi sunat itu khusus lihuduril jum'ati, bagi yang mau sholat Jumat. Kalau yang enggak sholat Jumat, enggak sunnah mandi. Perempuan enggak diwajibkan sholat Jumat, tidak sunnah mandi. Orang yang sakit, tidak bisa jalan, tidak diwajibkan mandi. Orang yang musafir, misalkan contoh, kalau musafir itu wajib mukhayyar, boleh Jumat, boleh tidak. Kalau dia mau sholat Jumat, sunnah mandi. Kalau enggak mau sholat Jumat, tidak sunnah mandi. Kapan tuh waktunya mandi sholat Jumat? Min tulu'i fajri shadiq, dari mulai terbit fajar shadiq ila sa'idil khatibi alal mimbar, sampai si khatib naik mimbar. Itu waktunya. Jadi habis sholat subuh kita boleh nggak mandi sunnah Jumat? Boleh. Atau kita misalkan contoh jam 9 boleh nggak? Boleh. Yang penting waktunya dari terbit fajar shadiq sampai menjelang khatib naik mimbar. Yang bagus mau berangkat sholat Jumat tuh yang bagus mandinya, biar badannya masih segar, biar ketika kita sholat Jumat badan kita nggak bau karena baru mandi. Ya. Bagaimana niatnya? Nawaitul ghuslal masnuna lihuduril jum'ah. Saya niat mandi sunnah untuk sholat Jumat. Dalam arti ketika kita pas air datang ke badan, nawaitul ghuslal masnuna lihuduril Jumat, kata hati saya niat mandi sunnah untuk sholat Jumat. Sama dengan mandi wajib, nawaitu raf'al hadasil akbari fardhonillahi, saya niat menghilangkan hadas besar fardu karena pas badan, pas air datang ke badan, boleh atas dulu, boleh bawah dulu, boleh samping kanan dulu, boleh samping kiri dulu. Tapi kemarin kesunahannya di kanan dulu, pas di kanan. Saya niat mandi sunnah untuk sholat Jumat. Itu sunnah tuh. Dosa-dosa kita yang ada pada badan kita yang kecil-kecil itu rontok oleh air. Sunnah dah. Ya bagaimana kalau nggak mandi dulu? Boh, apa-apa. Jadi sunnahnya mandi Jumat itu bagi yang mau hadir sholat Jumat. Kalau nggak hadir nggak sunnah mandi. Ibu-ibu nggak sunnah. Orang yang dalam keadaan musafir, misalkan contoh dia tidak memilih sholat Jumat, memilih sholat zuhur, tidak wajib, tidak sunnah mandi. Nawaitul ghuslal masnuna, saya niat mandi sunnah untuk sholat Jumat. Yang kedua apa tuh? Idul Adha wa Idul Fitri, ghuslul idaini ail fitri wal adha, itu mandi untuk hari raya, karena hari raya dan karena hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah ini mah nih mandinya karena hari raya, bukan karena mau sholat. Misalkan contoh ada orang yang nggak mau sholat Idul Fitri, tetap sunnah mandi karena mandinya bukan hak sholat tapi hak hari.
Jadi mandinya bukan karena sholat tapi karena hari. Nawaitul ghusl masnuna li'idil adha, li'idil fitri. Saya niat mandi sunnah karena hari raya Idul Fitri. Saya niat mandi sunnah karena hari raya Idul Adha. Jadi bukan karena sholat tapi karena hari raya. Nggak mau sholat, misalkan contoh, saya nggak mau sholat Idul Fitri, tetap sunnah mandi. Wairhulu waktu hadan, masuk waktu ini mandi. Mandi apa? Mandi hari raya Idul Fitri Idul Adha binisbil laili, dengan sebab pertengahan malam. Jadi jam 12 lewat itu sudah boleh kita mandi hari raya. Jam 2 boleh, jam 3 boleh, sampai kapan? Ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Kalau mandi Jumat kan sampai sholat Jumat, karena dia mah hak untuk orang sholat. Kalau itu bukan hak sholat tapi hak hari raya Idul Fitri. Jadi dari mulai jam 12 lewat mandi. Nawaitul ghusl masnuna li'idil fitri, saya niat mandi yang disunatkan karena hari raya Idul Fitri. Saya niat mandi sunnah karena hari raya Idul Adha. Udah tuh. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Ketika mau sholat Idul Fitri nggak mandi, pulang sholat boleh mandi. Ketika mau sholat Idul Adha nggak mandi, pas nanti udah beres motong kambing, motong sapi, badan kita penuh dengan darah, sekalian mandi. Tadi nggak mandi Idul Adha nih. Nawaitul ghusl masnuna li Idul Adha. Boleh. Pas air datang ke badan, saya niat mandi sunnah karena air raya Idul Adha. Ini mah boleh. Ya, karena menghormati hari raya. Jadi ibu-ibu misalkan lagi haid boleh, karena mandinya bukan untuk sholat tapi menghormati Idul Adha. Kalau Jumat nggak boleh. Jadi boleh ya. Tuh, jadi mandinya pas pertengahan malam sunahnya. Wal istisqa, apa itu istisqa? Talabus sikia, yaitu nuntut air. Nah, mau sholat istisqa, mau sholat minta hujan, berangkat tuh, mau berangkat sholat mandi. Jadi khusus ini juga sunat bagi orang yang mau sholat. Nggak sholat istisqa, nggak sunah mandi. Kapan waktunya? Mau berangkat. Diumumkan nanti di masjid Syahid akan diadakan sholat istisqa jam 9 pagi. Nah, kita jam 8 udah mandi, berangkat tuh. Jadi sunah mandi bagi orang yang mau sholat istisqa. Kalau enggak istisqa, enggak, karena itu adalah lihuduri, bagi orang yang mau hadir sholat istisqa. Enggak sholat, enggak sunah mandi. Wa kusub, ya, wa guslul kusufi, dan mandi untuk sholat gerhana bulan. Nawaitul ghusl masnuna li khusub, udah gitu. Nawaitul ghusl masnuna li khusub. Kalau khusub tuh gerhana bulan, kalau kusub gerhana mata. Beda, kalau kho berarti bulan, kalau kaf berarti mata. Nawaitul ghusl masnuna li khusubi, nawaitul ghusl masnuna li kusubi. Ini kalau kusub tuh gerhana matahari, kalau khusub gerhana bulan. Itu pun bagi orang yang mau sholat. Bagi yang nggak mau sholat gerhana matahari dan gerhana bulan tidak disunatkan mandi. Ya, karena itu haknya hak sholat.
Tapi kalau Idul Fitri haknya hak hari. Ya, misalkan contoh ibu-ibu, anak-anak, orang tua, ibu lagi haid juga sunnah mandi. Karena mandinya bukan untuk sholat, tapi mandinya untuk merayakan hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Wa ghuslu min ajli ghuslil maiti. Dan mandi dari sebab telah memandikan mayit. Kita udah beres mandi mayit tuh, mandi lagi karena sunnah. Hikmahnya supaya jangan nginget. Yang kedua, kalau ini mayit ini punya penyakit, supaya jangan menjalar ke kita. Makanya kita sunnah mandi bagi yang memandikan mayit. Apakah kita cuma ngebantuin? Tetap habis kita mandiin mayit sunnah. Ya. Nawaitul gustal masnuna li guslil mayiti. Saya niat mandi sunnah karena udah mandiin mayit. Sunnah tuh. Ya. Apa? Kita cuma ngebantu doang. Enggak kan contoh Ustadz yang mandinya kita cuma ngebantuin, bantuin guyurin, bantuin gosok-gosok, itu sunnah kita mandi. Ya, jadi supaya apa? Supaya yang pertama jangan kita terbayang-bayang. Yang kedua, kalau ini mayit ada penyakit, insya Allah nggak bakal nular ke kita. Makanya sunnah kita mandi supaya bersih tuh badan kita kembali. Sunnah. Nawaitul gustal masnuna li ghuslil mayyiti. Ya, li ajli ghuslil mayyiti, dikarenakan saya udah mandiin mayit. Nawaitul gustal masnuna li ghuslil mayyiti. Saya niat mandi sunnah karena udah mandiin mayit. Mau mandinya perempuan kek, mau laki-laki kek, musliman karena au kafiron, apakah mayitnya muslim ataukah mayitnya kafir? Ya. Misalkan ada orang mayit kafir mau dimandiin, pengen dimandiin sama kita, ya nggak apa-apa. Ya, misalkan contoh nih, ada orang kafir mau dimandiin, kata Pak Ustadz kalau mandiin, ya nggak apa-apa. Kan yang nggak boleh adalah menyolatkan. Ya, menyolatkan. Jadi orang kafir sebenarnya mandi juga nggak boleh. Tapi kalau kita digaji, nggak apa-apa. Jadi orang kafir itu tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatin. Nah, kita beres mandiin mayit, sunnah mandi. Wa ghusl kafiri idza astama illa miyajnub fi kufrihi aw lam tahidil kafiru wa illa wajabal ghuslu badal islami fil ashahi. Mandi setelah masuk Islam. Ada orang kafir masuk Islam, itu sunnah mandi. Kalau selama kafirnya dia tidak pernah junub, atau selama kafirnya dia tidak pernah haid, atau selama kafirnya dia tidak pernah keluar air mani, maka ketika dia masuk Islam itu sunnah mandi. Tapi ketika kafirnya dia pernah mimpi lalu keluar air mani, ketika itu dia mandi, tetap mandi tidak sah. Begitu pas dia masuk Islam, maka mandinya bukan sunnah lagi, wajib. Berarti nawaitul ghuslal wajibah, saya niat mandi wajib. Tuh, ya. Gitu. Itu pendapat yang ashah. Wakila sakoto ida aslama. Tapi ada juga mengatakan kalau udah masuk Islam dia putus. Kenapa? Karena orang yang sudah masuk Islam itu gugur semua dosanya. Tapi pendapat yang sah, pendapat jumhur ulama, yaitu wajib dia mandi. Kalau ketika waktu kafirnya dia pernah junub, dia suami istri dia pernah jima dengan suaminya, mandi kan badannya enggak sah orang kafir. Kenapa? Karena syarat-syarat toharo itu harus
Berarti orang kafir wudhu nggak sah, mandi nggak sah. Nah, ketika dia orang kafir juga Pak, tetap saya tanya, kamu kalau udah hubungan sama istri kamu mandi nggak? Mandi Pak Ustaz. Kamu kalau misalkan contoh tuh malam-malam mimpi keluar mandi, mandi. Karena diajarin sama guru saya juga mandi, kata pastor juga mandi. Tapi tetap dia mandinya tidak sah. Kenapa? Syarat toharo itu harus Nah, begitu pas Islam, maka dia mandinya bukan nawaitul ghuslal masnuna lagi, tapi nawaitul ghuslal wajibah. Saya niat mandi wajib, kecuali kalau misalkan contoh baru usia 9 tahun masuk Islam, belum pernah jima, belum pernah keluar haid, belum pernah keluar air mani. Nah, itulah ketika dia masuk Islam baru mandinya sunnah. Paham? Wal majnunu wal magma alaihi idza afaqa walam yatahaqqaq minhuma inzalu fa intahaqqaqa minhuma inzalun wajabal ghuslu ala kulli minhuma. Orang gila sadar sunnah mandi. Orang gila sadar sunnah mandi. Ya. Orang yang ayan begitu bas sadar sunnah mandi. Orang yang gila dikalau ilam yatahaqqaq, jikalau dipastikan dari keduanya itu ya tidak keluar mani. Ketika waktu gila dia tuh gila, mimpi keluar mani basah. Ketika basah pada waktu itu dia sadar itu berarti dia ketika sadar bukan mandi sunnah lagi, harus mandi wajib. Kenapa? Karena ketika gila aja dia mandi wajib. Kok kenapa? Karena orang gila kan nggak sah mandinya, karena syarat mandi itu harus berakal, ya harus berakal. Orang gila wudhu nggak sah, ya syarat kan mumayyiz, syarat itu udah pinter. Orang gila bukan mumayyiz, ya. Jadi makanya ketika dia waktu sadar, maka dipastikan kalau memang dia tidak keluar mani, maka mandinya sunnah. Tapi kalau pastikan dia keluar mani, maka bukan sunnah lagi, mandinya wajib. Wal ghuslu inda iradatil ihram, mandi ketika mau ihram, mau pakai baju ihram, itu sunnah dulu mandi. Nawaitul ghusl masnuna lil ihram, saya niat mandi sunnah untuk ihram, baru pakai baju ihram dah. Setelah pakai baju ihram lalu dia sholat 2 rakaat, baru niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha. Wala farqa fi hadzal ghusli bainal balighi wa ghairihi, wala baina majunin wa aqil, wala bainal tahirin wa haidin, fa illam yajidil muhrimul ma'a tayammama. Dan tidak ada perbedaan pada ini mandi antara baligh dan bukan baligh. Nih anak kecil kan mau ibadah umroh tuh, tetap mau pakai baju umroh, tetap sunnah mandi. Karena anak kecil dia melaksanakan ibadah haji sah, tapi karena dia belum balik, tetap nanti sudah balik, tetap dia diwajibkan lagi melaksanakan ibadah. Anak kecil nih dia orang kaya, dibawa orang tua ibadahnya sah, tapi manakala dia balik tetap wajib lagi. Kenapa? Karena belum menggugurkan kewajiban. Karena seumur hidup tuh ibadah haji itu harus 1 kali bagi yang balik. Anak kecil belum balik berangkat ibadah haji, nanti udah balik tetap, kecuali kalau sudah balik dibawa orang tuanya masih melajik, udah ibadahnya kan cukup 1 hari dalam seumur hidup.
Wala baina akilin wa tohirin, orang yang ibu-ibu ketika itu lagi haid mau ihram tetap sunnah mandi, karena mandi bukan untuk sholat tapi untuk haid, untuk umroh. Ya, ibu-ibu lagi haid umroh, ihram, sah ihramnya. Yang nggak boleh itu tawaf. Kalau tawaf itu harus bersih daripada hadas, bersih daripada najis. Tawaf harus punya wudhu, harus bersih daripada hadas besar, hadas kecil. Kalau tawaf nggak boleh, ibu-ibu haid nggak sah, nggak punya wudhu. Tapi kalau ihram, pakai baju ihram sah. Makanya ibu-ibu yang lagi haid mandi ihram sunnah. Fa'ilam yajid muhrimu al-ma'a tayammama, maka jikalau tidak mendapati orang yang mau ihram tersebut al-ma'a kan air, tayammuma maka tayammama, tayammum. Mau ihram nih ya kan disunatkan mandi, nggak ada air, tayammum. Nawaitu tayammuma, ya nawaitu tayammumal masnuna, saya niat tayammum ya listibahati, ya listibahati sholat karena Allah. Kita ini begitu, nawaitu tayammuma listibahati sholat, atau nawaitu tayammuma badalan anil ghusli. Wal ghuslu liduhuli Makkah, mandi mau masuk Mekah, mau masuk Mekah tuh. Muhrimu bihajin wa umrata, mau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, ibadah haji berarti mau tawaf, umroh mau tawaf, baik itu tawaf ifadah maupun tawaf kudum, itu sunnah. Jadi mau melaksanakan ibadah haji itu sunnah, masuk ke Mekah. Pas masuk ke kota Mekah itu sunnah mandi. Walil wukufi bi Arafah, mau wukuf di Arafah, wukuf di Arafah. Nanti saudara-saudara besok kita berangkat ke Arafah mau wukuf, nah kita pas mau berangkat mandi dulu. Nawaitul ghusl masnuda li wukufi bi Arafah, sanjat mandi sunnah untuk wukuf di Arafah. Walil mabid di Muzdalifah, dan mau bermalam di Muzdalifah. Ya, malam di Muzdalifah, dari Arafah langsung tuh dibawa ke Muzdalifah. Mandi dulu. Kita udah beres melaksanakan wukuf di Arafah. Kita pada maghrib akan berangkat ke Muzdalifah. Nah, sebelum kita berangkat mandi dulu. Nawaitul ghusl masnuna li mabit di Muzdalifah, sainat mandi sunnah untuk mabit di Muzdalifah. Apa tuh mabit? Bermalam. Bermalam itu diem ya. Kapan tuh diamnya? Diamnya dari mulai tengah malam. Jadi kalau belum tengah malam belum sah, di pas tengah malam. Misalkan contoh, sebelum tengah malam kita sudah keluar dari Muzdalifah, nggak sah. Masih tengah malam, jam 12 lewat, baru itu sudah dikatakan mabit, walaupun cuma sebentar. Jadi mabit itu bukan tidur, ya diem di Muzdalifah. Memang bagusnya sih tidur dulu, tapi nggak bakal bisa tidur lah, orang banyak, ya orang jual lapangan terbuka, kecuali kalau di tenda-tenda. Muzdalifah itu lapangan terbuka, bukan di tenda, di lapangan kita sambil ngambil batu buat nanti melempar jumroh. Bisa lebaran dikit, asalnya baca kapan diamnya. Jadi diamnya itu adalah pas tengah malam lewat, ya tengah malam lewat, misalkan jam 12 lewat, walaupun cuma sebentar itu sudah termasuk mabit. Tapi kalau belum jam 12 kita udah keluarin, jangan. Kadang-kadang sudah begitu tuh, tempornya begitu karena mobilnya ngantri supaya tangguh semua, belum jam 12 udah pada datang tuh mobil ngangkut. Jangan mau. Kenapa? Karena kita belum mabit. Karena mabit itu termasuk apa? Termasuk wajib haji.
Kalau nggak sampai, kita kena dam. Gitu. Sebelum jam 12 sudah pernah dibawa. Alam itu kalau Dewan Paikin itu pas jam 12 lewat setengah 1 baru dibawa. Tuh. Ada tuh Ustadz tuh, dia bagian awal sebelum jam 12 mau dibawa. Kata Ustadz jangan dulu. Kata kita dulu. Kenapa? Kita belum termasuk mabit ini. Belum waktunya mabit karena mabit itu waktunya sampai jam 12 malam. Yang penting kita sudah jam 12 lewat aja udah. Kalau wukuf yang penting udah zawal, udah zuhur. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Tuh, yang penting malam itu wukuf. Misalkan itu udah zuhur, udah walaupun sebentar. Kita duduk di Arafah, keluar lagi, udah termasuk wukuf. Tuh, ya. Itu bab haji, ntar kita pelajari itu mah. Jadi kalau kita mau berangkat ibadah haji tuh harus tahu ilmunya dulu. Kalau enggak repot kita. Wal ghusnul liduhuli makata walirramiyil jamar walirramiyil jamari salasah. Mandi untuk melempar jumroh yang 3. Jumratul wula, wusta, baru aqobah. Jumratul wula, jumratul wusta, jumratul aqobah. Kalau mau lempar jumroh aqobah aja nggak sunah mandi. Halo. Fa'amma ramyu jumrotal aqobati fa'amma ramyu jumrotil aqobati piyaumin hari pala yaktasilu lahu liqurbi zamanihi min ghuslil wukuf. Jadi kita itu ada 2, ada wukuf tuh kalau yang menjamah itu 3 hari tergantung mau napar. Ada napar awal, ada napar sani. Ya, kalau napar awal berarti kita lempar jumrohnya tanggal 10, 11, 12. Kalau napar sani berarti tanggal 10, 11, 12, 13. Loh, jadi pas pada hari 10 itu kita pas lempar jumratul aqobah doang, itu nggak sunah mandi. Kenapa? Karena dekat waktu wukuf, kemudian ke Mina samping sono. Jadi nggak sunah mandi. Nanti ketika tanggal 11 mau wukuf, pada zawal tuh wukufnya habis zuhur. Besok kita mau lempar jumroh pada zuhur. Nah sebelum zuhur pas kita mandi dulu, nawaitul ghuslal masnuna ya li romiyil jamar, saya niat mandi sunnah untuk melempar jumroh. Beres tuh baru berangkat. Pertama wula, ambil batu 7 kali, 1 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau lempar bisa dulu bismillahirrahmanirrahim, 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 sampai 7 kali pas kena tihangnya. Ya, dipastikan batu yang kita lempar itu jatuh ke marma. Marma itu adalah kobakan. Kalau kita lempar jatuh mentalnya keluar, itu nggak dianggap lemparan. Paham nggak tuh? Jadi pastikan batu yang kita lempar itu pas batu mental, pas jatuh ke lubang. Kalau kita saking kerasnya, jatuhnya keluar, itu nggak termasuk. Jadi dianggap itu sah lemparan kalau batunya pas jatuhnya ke pas bundaran. Kalau keluar bundaran itu nggak dianggap. Ya, jangan terlalu keras lemparnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, biar pas jatuh, pas kita pas lempar tembok pas jatuh nggak mental. Bagaimana kalau sampai bablas, bung keluar, nggak nyampe ke bundaran, itu nggak termasuk, ya nggak dianggap nggak sah. Jadi harus. Bagaimana kalau sekaligus saja 7 batu 1 lemparan, 7 nih,
Allahu Akbar sekaligus, nggak bisa. Itu dianggap satu, ya. Ustaz biar cepat aja lah, ambil batu, lempar sekaligus, Allahu Akbar, tetap hitungnya satu. Ya. Jadi situ lemparan, 7 lemparan, bukan 1 lemparan. Sekalipun batunya 7, kalau 1 lemparan tetap dianggap satu. Wal ghuslu litawab, ya, as-sadiqi bi tawafil qudum, yang berkaitan dengan tawaf qudum, ifadah, wada, ya, yaitu tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf baru datang. Pas datang ke Mekah nama tawaf qudum. Kemudian tawaf ifadah itu tawaf rukun. Ifadah tawaf rukun. Tawaf wada tawaf mau meninggalkan Mekah. Ada juga tawaf umroh tuh. Tawaf umroh. Jadi tawaf qudum itu adalah setiap kita datang ke Mekah, tawaf itu namanya tawaf qudum. Mau pulang dari Mekah namanya tawaf wada. Baik itu ibadah haji maupun ibadah umroh, itu kalau datang ke Mekah itu kita tawaf, itu namanya tawaf qudum. Kalau ketika kita mau meninggalkan Mekah, meninggalkan Ka'bah, Masjidil Haram, berarti tawafnya tawaf wada. Kalau tawaf rukun adalah tawaf ibadah haji, itu namanya tawaf rukun. Ibadah haji itu ada yang namanya tawaf itu tawaf ifadah namanya. Kalau umroh tawaf umroh, ya. Wabaqiyatul iktisal, dan sisa-sisa mandi al-masnunati yang disunatkan, madhkurun itu disebutkan lagi bil mutawwalati, dalam kitab-kitab yang panjang. Dalam kitab panjang ada lagi tuh mau mandi, seperti contoh mandi karena badan bau, ya, ghuslu li taghyiril badan, pulang kerja bau keringat, bau oli, itu pas pulang. Nawaitul ghuslal basduna li taghyiril badan, saya niat mandi sunnah karena bau rata-rata orang kerja bau gak badan kita, mandi tuh supaya kita dapat pahala mandinya, niat mandi sunnah karena bau badan. Atau cukur rambut, orang rata-rata cukur rambut mandi nggak? Mandi, tapi nggak niat, nggak dapat pahala. Supaya dapat pahala, saya niat mandi sunnah karena udah cukur rambut. Rata-rata semua orang habis cukur mandi, kenapa? Kalau nggak mandi gatal. Tapi orang mandinya nggak niat. Kalau mandinya nggak niat berarti cuma adat saja, kebiasaan, nggak dapat pahala. Bagaimana itu supaya dapat pahala? Nah, besok-besok udah cukur rambut, mandi dah. Mandi seperti mandi Jumat, nawaitul ghusl masnuna li halqi ra'si, saya niat mandi sunnah karena udah cukur rambut, dapat pahala tuh, ya. Kenapa kata wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum, aku turunkan dari langit itu air bukan untuk apa-apa, tapi liyutahhirakum, untuk bersuci. Untuk bersuci, bagaimana caranya bersuci? Untuk mandi wajib, untuk mandi sunnah. Tuh kita bangun, pas bangun kan biasa orang bangun dari tidur bau nggak? Bau, mulut bau, badan juga bau. Pas kita mau sholat subuh, nawaitul ghusl masnuna li taghyiril badan, saya niat mandi sunnah karena bau badan. Biasanya kalau orang tidur kan bau, apalagi kalau yang acah. Bau nggak tuh? Bau, apalagi kalau ngompol, wah. Laki-laki ada yang ngompol, ada, udah perjaka masih ngompol. Tapi perawan juga banyak yang ngompol. Udah perawan masih ngompol, itu mah rahasia, jangan dibilangin rahasia biasa. Makanya bangun tidur terus jangan lupa menggosok gigi. Itu jangan bilang siapa-siapa. Makanya begitu pas kita bangun tidur sunnah mandi, sunnah apa tuh mandi? Taghyiril badan, karena bau dapat pahala tuh. Jadi usahakan air yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah, supaya kita dapat ibadah. Pakai minum buat sholat, buat supaya segar ibadah, gitu. Pakai wudhu kan buat ibadah, pakai mandi wajib buat ibadah, pakai
mandi sunnah. Jadi kita kalau punya airnya air pam itu bagaimana? Bukan sekedar kita pakai, tapi bagaimana supaya mengandung ibadah. Jadi kalau mengandung ibadah, kalau kita bayar juga kita nggak penasaran dapat pahala. Banyak orang begitu aja, nggak tahu ilmunya, akhirnya sia-sia tuh. Allah berikan air sia-sia, nggak pakai ibadah. Semua tuh Allah berikan apa yang ada di dunia itu adalah untuk ibadah. Wabtaghi fima atakallahu darul jadikanlah apa yang Allah berikan kepada kita untuk bekal nanti ke akhirat. Air yang Allah berikan bagaimana supaya menjadikan pahala? Pakai ibadah. Setiap kita pulang mandi, pulang kerja, bau badan, saya niat mandi sunnah karena bau badan. Mau sholat Jumat, saya niat mandi sunnah mau sholat Jumat. Mau sholat Idul Adha Lebaran Haji, saya niat mandi sunnah karena hari raya. Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, saya niat mandi sunnah karena hari raya Idul Fitri. Berarti nggak ada mubadirnya, semua yang Allah berikan itu mengandung pahala. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita kan banyaknya cuman adat doang, bangun tidur ke terus mandi adat, tapi kalau nggak niat nggak dapat pahala. Betul nggak? Orang pulang kerja rata-rata bau keringat, bau oli dan sebagainya, bau kering, bau udara, ya bau nggak enak kalau nggak mandi biasa aja nggak niat, berarti cuman adat, rugi nggak dapat pahala. Nah nanti besok hati-hati tuh, pagi-pagi kita mau bangun mau mandi sholat, saya niat mandi karena bau badan. Pulang kerja, pulang sekolah, pas sore-sore bau keringat, saya mandi sunnah karena bau keringat. Habis cukur rambut, saya niat mandi karena udah cukur rambut. Alhamdulillah, semua air yang kita pakai itu mengandung ibadah, berarti ada nilai pahala. Alhamdulillah. Inilah hikmahnya kita ngaji, ya, sehingga apa yang kita laksanakan itu semuanya mengandung ibadah dan mengandung pahala. Amin ya robbal. Jadi nawaitul gustal masnuna, saya niat mandi sunnah apa nih? Oh, untuk sholat Jumat. Nawaitul gustal masnuna apa nih? Oh, hari raya saya niat mandi sunnah karena hari raya. Nawaitul gustal masnuna, saya niat mandi sunnah oh karena bau badan. Nawaitul gustal masnuna, saya niat mandi sunnah karena udah syukur rambut. Paham? Ini saja dulu pengajian kita, barangkali ada iranya dipersilahkan. Silahkan. Betul. Nah itu kalau ada, ya. Ya misalkan contoh, ya mungkin kan orang-orang nggak ada air, kita mungkin barangkali alhamdulillah ada buat mandi mah, dipakai buat mandi. Orang-orang nggak ada, kan ya. Itu ada kalau ada air. Nah kalau juga ada tayamum, kita mau sholat junub nggak ada air, tayamum. Nawaitu tayamum listibahati, saya niat tayamum untuk memperbolehkan nawaitu istibahata fardhu, saya niat memperbolehkan sholat fardu tayamum. Jadi nggak usah mandi dulu. Bagaimana mandinya? Air kagak ada. Bagaimana wudhunya? Air nggak ada. Ganti tayamum dulu. Ke tayamum udah nggak usah wudhu, nggak usah mandi. Karena tayamum itu adalah badan anil ghusli, badan anil wudhu, pengganti mandi dan pengganti maka cukuplah setelah mandi, sebelum kita sholat kita tayamum. Nah cuman karena ini pengganti, karena tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas, hanya sekedar memperbolehkan. Begitu pas ada air tetap wajib mandi lagi. Paham gak tuh? Wajib. Kalau kita masih dalam keadaan junub nih, bagaimana supaya boleh sholat? Tayamum dulu baru kita sholat. Nah begitu sudah beres sholat, turun hujan, mandilah. Saya niat mandi menghilangkan hadas basah. Paham tuh? Ya, bagus. Karena tayamum itu tidak bisa menghilangkan, hanya dia intinya adalah pengganti dan tujuannya supaya boleh sholat. Yang lain? Ini perempuan dulu nih.
Bagus. Posisi itu kalau mandinya duduk, tapi tidak ada buat istinja tuh, buat air istinjanya tuh nggak ada, tapi pakai tisu. Ketika buat BAB sama buat tisu, susah atau tidak? Nah, istinja pengganti itu kalau nggak ada air berarti pakai batu. Batu bukan bermakna batu saja, tapi syaratnya yang pertama adalah barangnya kering. Boleh sejenis batu. Yang pertama barangnya kering. Tisu kan? Kering nggak tuh? Ya, tidak basah. Yang kedua suci. Tisunya suci. Yang ketiga tidak mutagoyar. Tisunya tidak basah. Kalau kita pakai tisu basah nggak sah. Cebok pakai tisu basah nggak sah. Harus tisunya yang kering dan tisunya yang bukan wangi. Berarti tisu khusus buat lap, buat makan. Tapi kalau tisu ibu-ibu itu yang wangi itu nggak boleh, karena termasuk itu mutagoyar. Yang ketiga, dia bisa mencongkel. Tuh. Jadi misalkan contoh congkel tuh, ya plastik bisa nggak nyongkel? Nggak bisa. Cincin, batu cincin bisa nggak? Nggak bisa. Berarti batu cincin tidak bisa. Ya. Batu bata, ya boleh dia, so, karena dia bisa mencongkel. Atau batu ya jangan yang licin, berarti yang keradak. Ya, kalau licin dia nggak bisa nyongkel. Atau sejenis bata. Jadi yang pertama tadi suci, kemudian dia kering, dia yang pertama dia apa? Bisa nyongkel, bisa nyongkel najis. Itu boleh, boleh. Berak nggak ada air, pakai tisu. Pasti ada, ganti lagi. Harus 3 kali, nggak boleh 1 kali. Salah satu ajarin, ya, 3 batu. Atau kalau berarti kalau pakai tisu harus 3 tisu. 1, 2, 3, masih ada, tambah. 4 hilang, tambah lagi. 5 bikin ganjil. Tapi kalau 1 nggak bisa ada. 2 bersih, 3 bersih, udah berarti ya tambah. Nah kalau ini istinja itu nggak kurang hilang. Karena apa? Karena dia hanya membersihkan air doang. Nggak bersih, nggak. Pokoknya kalau udah airnya hilang aja, tisunya udah nggak ada kuningnya udah. Kiri yang nggak ada, basahnya nggak ada, udah. Nggak usah kita, masih bau, nggak usah. Kecuali kalau air itu wajib. Kalau air itu wajib, air mah harus bersih, ya harus bersih. Tandanya bersih adalah sudah keset. Kalau tisu udah, ternyata udah nggak ada aja. Masih ada, warnanya hilang tapi basah masih ada. Nah, kalau sudah warnanya hilang, basahnya udah hilang, berarti itu sudah diyakini itu. Jadi nggak usah bau kan? Nggak usah. Ya, nggak usah. Kalau untuk hajar nggak usah. Ya. Yang lain lagi, satu lagi silakan. Ini tentang masalah orang gila itu kan tidak saling orang. Karena dia tidak kelihatan. Kalau misalkan orang gila itu masuk ke dalam masjid dan sholat itu apa yang harus kita lakukan? Ini selama dia tidak mengganggu, selama tidak mengganggu orang ya tidak, biarkan saja. Tapi kalau sudah mengganggu orang, ya misalkan contoh dia ngamuk-ngamuk, kemudian dia teriak-teriak, kemudian dia Berarti dia bawa najis. enggak kan. Kalau orang gila itu kan begini. Jadi kalau orang gila itu selama kita lihat kakinya ada nggak najisnya, tangannya ada nggak najisnya, itu dihukum begitu aja ya kalau gila itu. Jadi tetap kan semua anak adab itu tidak najis kan. Anak adab itu jangankan hidupnya, bangkainya aja nggak najis. Nah, gitu aja. Jadi kalau di masjid ya biarkan saja dia. Tapi kalau kira-kira misalkan contoh orang gila nggak pakai sendal, kemudian kakinya kotor, ya usir, jangan masuk karena itu sama saja mengotori masjid.
masjid. Tapi kalau orang kuburannya rapi, pakai sendal, terus pasti lihat kakinya nggak bersih, dia sholat nggak tahu udah sholat apa gimana. Tapi dia nggak mengganggu orang, ya biarkan saja. Ya, tapi kalau pasti mengganggu jangan. Kalau orang gila, wow kakinya kotor, kemudian apa namanya penuh debu, apalagi apa namanya dia bau, jangan suruh masuk. Karena dia membawa najis, ya pasti kan membawa najis. Yang lain lagi silakan. Cukup ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim an kulli sahabati rasul wa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.